Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Walidain, Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa Allah sayangi, senantiasa Allah berikan barokahnya dalam kehidupan kita semua. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Terutama yang bisa hadir pada pagi hari ini untuk bisa bersama merasakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah cicil di dunia ini. Allah gambarkan bagaimana betapa indahnya taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhir. Jadi panjenengan hadir saat ini bukan hanya sekedar datang ke majelis kajian, bukan hanya sekedar duduk tanpa ada ganjaran apapun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hadirnya panjenengan pada pagi hari ini tidak terlepas dari hidayah dan tidak terlepas dari taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah permudah panjenengan untuk bisa hadir pada kesempatan yang mulia ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha dengan maksimal mengikuti dan meniti jejak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Allah datangkan hari akhir nanti. Bapak Ibu sedaya sehat niki? Alhamdulillah nggih. Walaupun dengan cuaca ekstrim Blumbang, tapi alhamdulillah beberapa hari kemarin sudah mulai ada sedikit secercah cahaya harapan, alhamdulillah sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jadikan beberapa hari ini agak lebih cerah daripada biasanya. Semua hujan maupun cerah itu tadi tidak terlepas dari yang namanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh saya itu takjub dengan seluruh perkara yang ada di diri orang yang beriman. Kata Rasulullah fa in asabathu sarra syakar. Bila mana dia tertimpa ataupun Allah berikan kepada dia suatu kebaikan, suatu nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan apabila dimana ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada dirinya suatu musibah, dia akan bersabar. Nggih. Jadi semua yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri kita maupun untuk diri kita, semua tidak terlepas dari hikmah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan saya bersama panjenengan semuanya untuk mengkaji salah satu karya dari seorang imam yang kita kenal sebagai Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sumair rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu panjenengan dan ilmu saya dan ilmu sang penulis bermanfaat bagi dirinya dan bagi kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kembali kita akan membahas nggih kitab Safinatun Najah nggih fima yajibu 'alal 'abdi limaulah nggih. Jadi Safinatun Najah itu dulu saya sampaikan artinya napa? Bahtera keselamatan nggih. Jadi bahtera keselamatan yang membawa seorang hamba menuju Rabb-nya, yang di dalamnya sang muallif, sang penulis menuliskan apa-apa saja yang wajib atas seorang hamba untuk ia tunaikan kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir 2 bulan yang lalu nggih. Alhamdulillah kita sudah sampai pembahasan kemarin, terakhir pembahasan basmalah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah selesai kemarin kita bahas satu persatu dari apa makna basmalah kata per kata nggih. Kemudian sudah kita bahas juga hukum-hukum dari basmalah yang asalnya adalah sunnah, kemudian bisa menjadi wajib dan bisa menjadi mubah dan bahkan bisa menjadi haram maupun makruh. Alhamdulillah sudah kita bahas bersama pada pertemuan yang sebelumnya. Nggih. Tasih kemutan nggih Bapak Ibu sekalian. Tasih kemutan napa mboten? Nggih, dimurajaah lagi nggih, diulang-ulang lagi, diingat-ingat lagi. Ngoten nggih. Nah, insyaallah pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas selanjutnya dari apa yang beliau sampaikan. Nggih, saya mulai bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih. Beliau menyebutkan di sini adalah kalimat napa? Hamdalah. Alhamdu di dalam bahasa Arab itu yang namanya pujian niku Bapak Ibu sekalian, pujian itu secara umum niku ada 2 macam. Nggih. Pujian itu secara umum ada 2 macam. Yang pertama, pujian yang didasari atas suatu perbuatan baik dari orang lain kepada diri kita, atau ketika kita melihat orang tersebut melakukan suatu kebaikan kepada orang lain lagi, nggih, itu yang macam yang pertama yang disebutkan oleh para ulama dinamakan sebagai alhamdu. Dan macam yang kedua disebutkan juga oleh para ulama adalah ketika seseorang nggih, memuji orang lain tapi bisa jadi pujiannya itu bukan karena pendasaran apa? Perbuatan baik orang tersebut, bukan. Nggih. Bisa jadi karena perbuatan buruk hanya cuman mau napa? Nyindir saja. Nggih. Karena melakukan suatu hal yang buruk, kemudian kita puji orang tersebut hanya untuk apa? Menyindir. Kalau istilah sekarang adalah sarkas. Dipuji atas suatu keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut. Di sini para ulama menyebutkan di sini berbeda antara alhamdu yang pertama, macam yang pertama, kemudian yang kedua adalah al-madhu. Sama-sama hurufnya di sana ada huruf ha, huruf mim dan huruf dal. Cuman yang pertama runtut jadi ha, mim, dal, alhamdu. Seperti yang ada di surat Al-Fatihah. Tapi kalau yang kedua apa? Al-madhu, mim dulu baru dal kemudian baru ha, kebalik. Nah di sini
penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan alhamdulillah. Jadi segala pujian yang didasari oleh perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa taala, dari seorang hamba, seluruhnya hanya milik sinten? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pujian yang hanya sekedar pujian saja. Akan tetapi pujian tersebut didasari kuat oleh perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang seluruhnya adalah suatu kebaikan. Karena kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dinisbatkan kepadanya keburukan. Dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hanya kebaikan saja. Wasyarru la yunsabu ilaih. Dan keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau mengatakan Rabbul Alamin. Arti Rabb itu adalah Al-Malikul Mudabbir. Al-Malikul Mudabbir itu adalah yang memiliki dan juga yang mengatur seluruh alam semesta. Ngaten nggih? Rabbul Alamin. Kemudian beliau mengatakan wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Dan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan ala umurid dunya, atas perkara-perkara dunia. Para ulama mengatakan kenapa dunia dinamakan dunia? Dunia itu diambil dari kosakata dana yadnu yang artinya adalah dekat. Kenapa dekat? Dekat dengan apa? Dekat dengan akhirat. Ada juga yang mengatakan kenapa dunia dinamakan dengan dunia? Lidana atiha, karena hinanya dunia maka dinamakan dengan dunia. Dan kemudian beliau mengatakan wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan atas perkara-perkara dunia kami maupun agama kami. Kemudian beliau menyebutkan wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Beliau di sini menyebutkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu dibahas lagi. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku secara asal hukumnya adalah mustahabbah atau sunnah. Tapi ada kalanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi wajib. Saya sebutkan beberapa tempat yang dimana ataupun beberapa keadaan di mana seseorang itu wajib membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keadaan yang pertama adalah ketika sholat. Ketika sholat. Karena sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Mau itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, semuanya terdapat di dalamnya rukun sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisinya di mana Bapak Ibu sekalian? Berada di tahiyat awal akhir? Akhir nggih sing rukun di tahiyat akhir. Setelah tasyahud kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Paling sedikit, paling minim kita bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah dengan kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Cukup sampai situ. Itu yang paling minimal. Jadi walaupun jenengan sholat, ketika sholat setelah selesai tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai nanti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kok kepepet. Jenengan harus meringkas sholawat yang biasanya istilahnya niku sholawat Ibrahimiyah. Kenapa dinamakan sholawat Ibrahimiyah? Karena di dalamnya tersebut nama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang panjang sampai nanti innaka hamidum majid. Nah,
itu kalau jenengan mau diringkas dengan Allahumma sholli ala Muhammad, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, itu sudah cukup. Tapi lebih baiknya dan lebih utamanya jenengan melafadzkan seluruh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kita namai dengan sholawat Ibrahimiyah. Ini keadaan pertama di mana sholawat kepada Nabi Muhammad menjadi wajib. Baru satu. Yang kedua adalah ketika seorang melaksanakan sholat jenazah. Pasti sudah tahu. Sholat jenazah ada 4 takbir. Posisi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang wajib adalah ketika setelah takbir yang kedua. Takbir yang pertama baca apa Bapak Ibu sekalian? Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, setelah takbir yang kedua kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada satu lagi, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi wajib. Yang menjadi wajib, yaitu adalah ketika seseorang melaksanakan khutbah. Melaksanakan apa? Khutbah. Bukan hanya khutbah Jumat. Bukan hanya khutbah Jumat. Akan tetapi ketika melaksanakan khutbah yang lain. Khutbah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa minta hujan, sholat gerhana matahari maupun bulan. Bahkan khutbah-khutbah yang lain itu rukunnya sama persis dengan apa? Rukun khutbah Jumat. Maka apa? Yang dijadikan patokan di situ apa? Salah satunya rukun adalah rukun sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir tambah satu lagi, tapi ini menjadi salah satu pendapat yang masih banyak diperselisihkan oleh para ulama, di mana sholawat kepada Nabi Muhammad menjadi wajib adalah ketika seseorang mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan. Jadi kalau ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, para ulama beberapa ada yang mengatakan bahwasannya setelah itu kita wajib bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendapat ini itu diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Beliau mengatakan orang yang bakhil itu wong sing medit, sing pelit niku adalah orang yang dia itu sudah disebutkan namaku di telinganya, gampangan ngoten nggih. Kemudian tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Tapi ini sebagian ulama mengatakan wajib, tapi sebagian yang lain mengatakan sunnah. Niki hukum dari solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini para ulama juga menyebutkan bahwasannya solawat itu ada 3 macam Bapak Ibu sekalian. Solawat dari Allah kepada Nabi Muhammad, solawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad atau kepada seluruh umat manusia sama. Dan yang ketiga adalah solawatnya orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada kata solawat dari Allah kepada Nabi Muhammad atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku artinya adalah rahmah. Adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Adapun yang kedua, sholawat dari malaikat. Sholawat dari malaikat itu yang bermakna adalah istighfar. Istighfar itu apa? Minta ampun, permintaan ampun dari malaikat. Karena tersebut dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan barang siapa yang keluar dari rumahnya sudah bersuci, kemudian keluar dari rumahnya untuk datang ke tempat sholat, kemudian dia duduk di tempat sholat tersebut, maka sungguhnya malaikat
akan senantiasa bersolawat kepadanya. Kemudian beliau menyebutkan apa maksud dari solawatnya malaikat tadi. Beliau menyebutkan apa? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Beliau menyebutkan bahwasannya malaikat ini tadi bersolawat kepada orang yang keluar dari rumahnya menuju tempat sholat, yaitu masjid. Kemudian dia duduk, malaikat bersolawat kepadanya, yaitu bermakna, ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya. Bermakna apa? Istighfar. Kemudian yang terakhir, salawat dari orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermakna adalah doa. Jadi di dalam ayat napa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab. Di sini salawat ini punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Salah satunya nih yang tertera di ayat tadi Bapak Ibu sekalian. Allah itu langsung mencontohkan sholawat, baru setelah itu yang lainnya. Allah dulu yang memulai. Allah berfirman apa? Sesungguhnya Allah, langsung nih. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Nah, baru setelah itu Allah memerintahkan kita orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima. Artinya taslim ataupun salam di sini artinya adalah tahiyyah, penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada pembahasan lagi tentang sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menyebutkan wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah, sholawat ini teruntuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Nabi ini sinten Bapak Ibu sekalian? Nabi itu adalah orang yang Allah wahyukan kepadanya suatu syariat, tapi Allah tidak perintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Niku napa? Nabi. Kalau Rasul adalah orang yang diwahyukan kepadanya suatu syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memerintahkan dia untuk menyampaikan kepada umat manusia. Nah, ini salah satu definisinya. Kemudian di sini beliau mengatakan wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarganya. Nah, di sini para ulama banyak yang menafsirkan bahwasannya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sinten. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara asalnya itu adalah anak-anak dari Abdul Muttalib, dan anak-anak dari Hashim yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bila mana kita mendapati kata-kata keluarga, ketika kita mendapati kata-kata keluarga bersandingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi posisinya dalam keadaan doa. Salah satunya sholawat itu kan apa juga doa. Maka kata-kata keluarga di sini lebih baik ditafsirkan sebagai seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pengikutnya Nabi niku banyak orang yang bermaksiat. Karena hakikatnya orang yang bermaksiat niku lebih butuh dengan doa napa mboten? Lebih butuh. Kalau orang yang taat doa nggih butuh, tapi kalau orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, doa untuk dia agar Allah berikan hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih dibutuhkan. Jadi ketika kita mendapati kata keluarga Nabi Muhammad, maka ada dua penafsiran. Bila mana
kita dapati di dalam keadaan berdoa, maka kita tafsirkan sebaiknya sebagai seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kemudian beliau mengatakan wa sahbihi, dan para sahabat Nabi Muhammad. Nah, niki enten bedean niki Bapak Ibu sekalian. Kula kasih PR nggih, 2 bulan lagi ketemunya Mas Ihan niki. Nggih. Berapa jumlah dari keseluruhan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nggih. Saya kasih clue-nya, nggih, saya kasih clue-nya ratusan ribu pokoknya. Nggih. Nanti dijawabnya 2 bulan lagi saya siapkan hadiah. 1 saja tapi nggih, 1 saja. Yang paling mendekati karena riwayatnya banyak nggih. Niki riwayat yang saya ambil yang insya Allah paling mendekati. Nanti kalau ada yang paling mendekati jumlahnya dengan yang saya sebutkan di sini, nanti dapat hadiah. Ngaten nggih? 2 bulan lagi, timut-timut. Nggih, 2 bulan lagi Mas Ian. Nggih, jadi di sini saya sebutkan, saya mau nyebutkan jumlah tapi jadi PR jenengan, jadi enggak jadi nyebutkan, nggih. Tapi saya sebutkan saja derajat sahabat dari yang paling utama sampai yang paling bawah. Ngaten nggih? Para sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki derajat yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dari para sahabat adalah al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah. Mereka adalah 10 orang yang langsung diberikan kabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sinten mawon Bapak Ibu sekalian? Nah, niki yang pertama adalah 4 khulafaur rasyidin. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Sudah dapat 4 nggih? Sisa pinten? 6. Yang kelima adalah Thalhah bin Ubaidillah. Sinten? Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian yang ketujuh adalah Abdurrahman ibni Auf, yang kita kenal sebagai salah satu ahli yang mempunyai ahli berniaga ketika itu. Perniagaannya sangat pesat sekali. Adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian niki sudah dapat berapa? 6 nggih. Sudah dapat 6. Yang ketujuh adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas niku terkenal dengan ahli memanah niku nggih. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Sa'id bin Zaid, sanes Sa'ad nggih. Sa'id bin Zaid. Kalau yang tadi napa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau yang ini Sa'id bin Zaid. Sudah dapat berapa? 5, 6, 7, sisa 3. Nggih. Kemudian yang selanjutnya adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, dan yang terakhir adalah Az-Zubair Ibnul Awam radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau Az-Zubair Ibnul Awam ini anaknya juga seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Zubair. Salah satu riwayat mengatakan bahwasannya maksudnya antara bapak dan anak ini pernah melakukan suatu istilahnya perlawanan kepada musuh Islam ketika itu di peperangan dengan sangat heroik sekali. Si anaknya ataupun kebalikannya, pokoknya salah satu dari keduanya niku yang megang tali kuda. Jadi berdua niki nunggang kuda secara bersamaan. Yang satu megang tali kudanya untuk mengarahkan kudanya, yang satunya membawa 2 pedang untuk menebas pasukan musuh ketika itu. Dan ternyata salah satu dari kunci kemenangan peperangan Nabi Muhammad SAW ketika itu adalah 2 orang sahabat ini, yaitu sinten? Az-Zubair Ibnul Awam, dan anaknya adalah Abdullah Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhuma ajmain. Nah, kemudian ini kan derajat yang pertama sinten wau? 10 orang yang langsung dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW langsung masuk surga. Jadi disebutkan Abu Bakar
di surga, Umar di surga, langsung di dalam satu hadis yang sama. Oke. Nah selanjutnya derajat yang ketiga, karena yang kedua tadi kan setelah 4 khalifah, kemudian 6 sisanya niku 2 derajat sudah nggih. Yang ketiga adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang hadir pada peperangan Badar. Nggih. Yang ketiga sinten? Seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW yang hadir pada peperangan Badar. Yang selanjutnya yang keempat adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan niku tersebut kisahnya secara gamblang di dalam surat Al-Fath. Nanti jenengan buka dalam surat Al-Fath halaman yang ketiga. Jadi Al-Fath kan dimulai dari kanan, kiri, bagian kanan lagi. Nah di situ Allah sebutkan laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahtas syajarah. Sampai ke bawah nanti jenengan baca artinya di situ tersebut secara gamblang sekali Allah menyebutkan cerita dari kisah dari para sahabat yang mengikuti Bai'atur Ridwan. Kemudian yang setelahnya yang kelima yaitu adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam sebelum terjadinya Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Sebelum kota Makkah dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW, nah para sahabat yang masuk Islam sebelumnya derajatnya lebih atas dibandingkan para sahabat yang masuk Islam setelah terjadinya pembebasan kota Makkah. Jadi 6 derajat. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah saya sebutkan semuanya. Insya Allah bisa lebih tergambarkan lagi bagaimana derajat dan kemuliaan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian di sini beliau menyebutkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu banyak ulama yang mengatakan adalah satu amalan yang tidak bisa tertolak. Pasti pernah dengar Bapak Ibu sekalian. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu amalan yang tidak tertolak. Walaupun, ada yang sampai mengatakan walaupun orang yang melafadzkan sholawat tersebut ada niatan untuk riya maupun sum'ah. Nah di sini para ulama mengatakan ternyata sholawat kepada Nabi itu dilihat dari 2 sisi. Yang satu sisi adalah apakah sholawat ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW ataukah tidak. Dan yang kedua, apakah sholawat ini dihitung suatu amal soleh untuk yang mengamalkannya? Nah ini ada dua sisi yang berbeda. Kalau yang pertama, ketika kita melihat apakah sholawat ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW, pasti sampai. Walaupun yang mengucapkan sholawat itu dia riya, sum'ah, itu pasti sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dari sisi yang satunya, apakah sholawat ini menjadi amal soleh bagi yang mengamalkannya? Maka ketika dia ikhlas lillahi ta'ala, maka akan menjadi amal soleh bagi dia. Tapi bila mana tidak, sama dengan amalan-amalan yang lain, tertolak juga. Maka dari itu penafsiran dari perkataan bahwasanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah tertolak, yang dimaksudkan adalah ketika sholawat ini apakah sampai kepada Nabi Muhammad SAW walaupun yang mengucapkan sholawat tersebut meniatkan selain untuk Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya pasti sampai. Itu kekhususan dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan sholawat.
Nah, kemudian beliau mengatakan di sini wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya maupun kekuatan yang saya miliki kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ketika bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, bisa menjauhi kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu semua bukan hanya karena jerih payah dia sendiri. Nggih. Jenengan bisa melakukan apapun itu dari kebaikan, niku bukan kok dari jenengan sendiri, bukan. Kalau Allah tidak nakdirkan jenengan untuk bisa melakukan hal tersebut, tidak mungkin jenengan akan melakukannya. Nggih. Maka dari itu para ulama menyebutkan, nggih, namanya Rasul, nggih, itu Allah utus hanya untuk menyampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma 'alar rasuli illal balagh. Kami tidak mewajibkan atas Rasul itu kecuali menyampaikan saja. Nggih. Jadi sampai-sampai nggih, salah satu kisah yang kita kenal adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama sinten? Abu Thalib. Abu Thalib akhir hidupnya, akhir hayatnya masuk Islam napa mboten? Mboten. Padahal seorang Abu Thalib ini beliau memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika itu bukan perjuangan yang mudah. Melindungi Nabi Muhammad SAW dan masih banyak lagi perjuangan beliau ketika itu. Akan tetapi apa? Akhir hayat dari seorang Abu Thalib tidak masuk Islam. Padahal Nabi sendiri yang datang kepada Abu Thalib mendakwahkan agama Islam. Beliau mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Kata beliau, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Suatu kalimat, suatu kata yang nantinya akan bisa aku jadikan hujjah, bisa jadikan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan engkau di golongan orang-orang yang beriman. Tapi apa akhirnya Bapak Ibu sekalian? Ternyata di sana niku posisinya itu ada Abu Lahab dan Abu Jahal. Wah, niki dedengkote kaum kafir Quraisy ketika itu. Dihasut. Kalau kamu nanti masuk ke dalam agamanya Muhammad, kata Abu Lahab dan Abu Jahal, maka sungguh kami tidak akan mengurus jenazahmu. Oke. Nah, di sini bergejolak perasaan dari seorang Abu Thalib tadi. Wah, kalau saya ikut Muhammad, saya tidak akan dianggap sama kaum saya. Tapi kalau saya ikut ke sana, nah ini tadi saya ikut Abu Jahal dan Abu Lahab, saya tidak dapat dakwahnya Muhammad. Nah, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwasanya Abu Thalib tidak masuk di golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki. Nggih. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Nggih. Jadi walaupun kita sudah berusaha, bahkan mungkin ada yang sampai memaksakan, tapi kalau Allah tidak berkehendak kepada orang tersebut untuk melakukan suatu kebaikan, tidak mungkin itu akan terjadi. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan suatu kemaksiatan, tapi kalau memang Allah sudah berpaling dari dia, tidak memberikan hidayahnya kepada orang tersebut, ya apa jadinya? Sama saja. Tidak mungkin orang tadi akan memiliki suatu keinginan ataupun suatu kemampuan yang bakal menjauhkan dia dari maksiat-maksiat yang dia lakukan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai dari muqaddimah pembukaan dari kitab ini, nggih. Sudah kita bahas basmalah, hamdalah, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita akan masuk ke pembahasan kitab, nggih, inti kitab. Insya Allah pada pagi hari ini kita masuk ke dalam bab pembahasan rukun-rukun Islam. Jadi beliau menulis kitab fikih ini pendasarannya bukan langsung pengen dimasukkan ke pembahasan fikih, bukan. Tapi sebelum seorang tahu bagaimana sisi dari fikih Islam, bagaimana dia harus mendasari dirinya dulu dari sisi akidahnya, sisi pendasaran rukun Islam itu harus dikuatkan lagi. Maka dari itu beliau menyebutkan di sini, menuliskan di sini setelah pembukaan. Beliau menyebutkan yang pertama adalah bab rukun Islam, setelah itu beliau menyebutkan rukun iman. Nah di sini insya Allah kita masuk ke pembahasan rukun Islam. Rukun Islam ada pinten? 5. Wah niki soalnya banyak anak-anak sekarang niku nggih nek dites ngoten kok rukun Islam ada berapa? Ada 7, ngoten nggih. Rukun Islam ada berapa? Ada 6. Kathah Bapak Ibu sekalian, nggih. Nah niku PR bagi panjenengan sekalian sebagai orang tua, kok bisa rukun Islam kok dadi 7, dadi 8 niku keng pundi? Gitu. Nah, rukun Islam niku ada 5, ndak berubah sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, nggih. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kesaksian bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwasannya syahadat ini adalah satu rukun yang dimana ketika seseorang itu tidak mengucapkan hal tersebut, tidak mengucapkan syahadat, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang muslim. Walaupun sudah di dalam hatinya dia mau jadi orang Islam, tapi kalau tidak melafadzkan syahadat, maka nggak jadi orang Muslim. Walaupun sehari-harinya sudah mulai melaksanakan sholat, tapi mungkin pas tasyahud nggak baca syahadat, mungkin atau mungkin melakukan ibadah yang lain dari sedekah, dari mungkin infak dan yang lain-lain. Tapi selama dia tidak bersyahadat, tidak melafadzkan syahadat, maka tidak dihukumi sebagai seorang muslim. Nah, di sini para ulama juga menyebutkan ada 6 syarat sah. 6 syarat sah di mana seseorang itu dikatakan sudah masuk ke dalam agama Islam. Syarat yang pertama, beliau di sini menyebutkan syarat yang pertama adalah baligh. Napa? Baligh. Baligh niku patokannya Bapak Ibu sekalian. Kalau laki-laki patokannya dengan mimpi basah. Kalau perempuan kebanyakan dengan keluarnya darah haid. Nah, kalau ternyata sampai pada umur 15 tahun yang laki-laki maupun yang perempuan belum mimpi basah ataupun belum keluar dari yang perempuan darah haid, maka langsung dihukumi sebagai laki-laki yang baligh dan perempuan yang balighah. Jadi patokannya apa? Ada 2 kemungkinan. Kalau mimpi basah sebelum 15 tahun atau keluar darah haid sebelum 15 tahun, biasanya kalau perempuan di umur 9 tahun katakanlah nggih, maka kalau keluar dulu itu sudah dihukumi sebagai baligh. Kalau belum keluar maka nanti sampai umur 15 langsung dihukumi sebagai baligh. Nah, ini para ulama di sini menyebutkan ada yang hampir sama dengan patokan baligh niki Bapak Ibu sekalian. Niku patokannya adalah poelnya wedhus. Poelnya apa? Kambing. Nggih. Kalau kambing niku kan di dalam zakat, kalau domba niku berarti sing napa? Sing kandel wulune ngoten nggih, secara gampangnya ngoten. Itu minimal adalah 1 tahun umurnya baru boleh untuk zakat, bayar zakat. Kalau yang kambing Jawa sing
enten nggih maksudnya kuru sing biasanya ketokane kuru niku. Itu biasanya adalah harus 2 tahun. Ini patokannya napa dengan umur. Tapi kalau semisal domba tadi yang harusnya umurnya 1 tahun baru boleh dikeluarkan untuk zakat, dibayarkan untuk zakat, kemudian kok sudah jatuh dulu giginya sebelum umur 1 tahun, katakanlah 9 bulan, 10 bulan sudah jatuh giginya, sudah lepas giginya, maka sudah diperbolehkan untuk dibayarkan zakat. Sama, patokannya sama. Yang balik tadi kan 15 tahun gitu. Yang kambing 1 tahun. Kalau sebelum 15 sudah mimpi basah atau haid, maka sudah dihitung balik. Sama dengan kambing, kalau sudah poel dulu sebelum 1 tahun, maka sudah dihukumi boleh untuk dibayarkan zakat. Nah berarti nek wong kalih wedhus niku padha, maka harus dibedakan kelakuannya. Kita sebagai manusia Allah berikan akal yang sempurna, seharusnya kelakuannya harus berbeda dengan kambing. Kalau enggak sami mawon. Ngoten nggih. Kemudian ini baru syarat yang pertama nggih. Syarat yang kedua adalah berakal. Kalau seseorang melafatkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam keadaan pingsan, contoh. Dalam keadaan tidur, contoh. Atau dalam keadaan mungkin sedang tiba-tiba ngerti-ngerti dadi edan, ngoten nggih, dadi gila. Kemudian melafatkan syahadat, maka syahadatnya ndak sah. Karena napa posisinya akalnya saat itu sedang pergi. Maka harus ketika seorang melafatkan syahadat untuk masuk ke dalam Islam, harus dalam keadaan akalnya niku hadir, ada, wujud di sini. Syarat yang kedua, insya Allah bisa difahami nggih Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah ikhtiar. Ikhtiar itu adalah bukan usaha, bukan. Ikhtiar itu adalah dari pilihan dia. Maksudnya tidak dipaksa. Jadi masuk ke dalam Islam itu tidak boleh atas paksaan, atas dasar paksaan. Jadi kalau dia mau masuk Islam, masuk. Kalau memang tidak dipaksa. Kalau dia masuk Islam dalam keadaan terpaksa, maka Islamnya tidak sah. Sami mawon. Jadi harus dalam keadaan benar-benar orang tadi dalam keadaan ikhtiar, dalam benar-benar pilihannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dia melafatkan syahadatain, 2 syahadat. Jadi kalau ada yang menyebutkan beberapa ulama bahwasannya lafadznya itu benar-benar harus asyhadu. Bukan dengan lafadz yang lain. Karena di dalam bahasa Arab ada beberapa kosakata yang maknanya mirip ataupun sama dengan asyhadu. Seperti ukirru dan yang lain-lain. Itu ada beberapa ulama yang mengatakan tidak cukup kalau seseorang itu mengatakan selain kata asyhadu. Diganti dengan kata lain tidak cukup. Jadi harus dengan kata asyhadu. Kemudian yang kelima, ini tadi sudah 4 nih. Yang kelima adalah at-tartibu bainahuma. Jadi harus runtut antara mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak boleh dibalik. Kalau orang ada yang balik contoh asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah, tidak masuk ke dalam agama Islam. Jadi harus runtut. Karena memang itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan itu yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, syarat sah yang terakhir adalah harus langsung, maksudnya harus berdekatan. Berdekatan antara dia melafatkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian setelah itu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah kalau contoh saat niki katakanlah jam 7 ini nggih.
dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Nanti jam 12 baru mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak masuk Islam. Harus diulangi lagi. Nggih ngoten nggih. Dan bahkan ada para ulama mengatakan kalau toh dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah terus mlaku riyen mriku. Balik mriki nembe wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sudah ndak sah langsung niku ndak sah. Nggih, harus diulang lagi. Jadi harus napa? Harus bergandengan, bersamaan langsung. Nggih. Sampun nggih, syarat sahnya ada 6. Yang pertama baligh, yang kedua berakal, yang ketiga mengucapkan kedua kalimat syahadat, kemudian harus runtut dan juga bersamaan, dan yang satunya lagi tambah yang keenam yaitu adalah dia masuk ke dalam Islam bukan atas dasar paksaan. Nggih. Insyaallah itu nggih baru rukun yang pertama. Nggih, nanti 4 rukun sisanya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa PR-nya, nggih, jumlah dari keseluruhan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, sahabat Nabi niku sinten to Bapak Ibu? Sahabat Nabi niku sinten? Man laqiya Nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Seluruh orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, nggih. Syaratnya apa? Kudu ketemu. Ketemune kudu langsung, mboten ten mimpi. Wah, nggih. Niki penting niki. Nek mengke enten sing ketemu Nabi Muhammad ten mimpi kemudian dia mengklaim bahwasanya dirinya sahabat, nggih mboten mungkin. Nggih, karena napa? Syaratnya harus bertemu langsung, bukan dalam mimpi. Barang siapa yang bertemu Nabi Muhammad kemudian ketika dia bertemu tadi beriman kepada Nabi Muhammad dan kemudian meninggal atas imannya tadi, maka dikategorikan sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bertemu Nabi Muhammad tapi tidak beriman, bukan sahabat. Bertemu Nabi Muhammad kemudian beriman kepada Nabi Muhammad tapi meninggalnya bukan atas iman, bukan sahabat. Atau bahkan dia bertemu Nabi Muhammad, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad, tapi setelah itu murtad dulu. Niki saya gambarkan saja nggih. Kemudian dia murtad dulu, terus Nabi Muhammad meninggal. Setelah Nabi Muhammad meninggal, dia masuk Islam lagi, tapi setelah Nabi Muhammad meninggal. Maka ini juga tidak dikategorikan sebagai sahabat, karena masuk Islamnya yang kedua tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Nggih, ini jadi keluar dari syarat-syarat tadi yang saya gambarkan. Nggih. Jadi sahabat Nabi adalah setiap orang yang bertemu Nabi Muhammad dalam keadaan beriman kepada beliau dan meninggal di atas keimanannya. Ngaten nggih. Jumlah dari seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih. Pertemuan 2 bulan lagi tak tagih insyaallah. Ngaten nggih. Insyaallah. Makaten itu yang bisa saya sampaikan. Ada baiknya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kurangnya semua datang dari diri saya pribadi. Saya akhiri, saya tutup majelis pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bisa istiqomah ngaji kitab ngeten niki Bapak Ibu sekalian nggih. Kata per kata, kalimat per kalimat, jenengan biar tahu rahasia dari penulisan kitab itu maksudnya apa nggih, carane ngeten niki. Kalau cuman baca saja, lewat cuman syahadat, salat, zakat, nggih. Begitu-begitu saja. Tapi kalau jenengan mulai mempelajari kitab dengan mendetail, insya Allah semoga derajat ilmu panjenengan tambah naik lagi insya Allah. Ngaten nggih. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.